Hai insan kesehatan, ciptakan rumah sakit yang halal. Jadilah tenaga profesional, hadapi tantangan era global. Buatkan tekad satu tujuan, tingkatkan derajat kesehatan. Buktikan karya pengabdian demi rakyat Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak, Ibu Dokter, seluruh narasumber dan peserta webinar Workshop on Implementing an Antibiotic Stewardship Program in Hospital. Perkenalkan, saya yang akan menjadi host pada acara ini. Webinar hari ini akan berlangsung selama 2 jam dari pukul 14 dan akan berakhir pukul 16.00. Adapun webinar hari ini akan dimoderatori oleh Dr. Rahmat Mulyana, spesialis radiologi. Beliau adalah Wakil Sekretaris Jenderal Persi. Kepada Dr. Rahmat Mulyana, kami persilakan untuk membuka acaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Weli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Yang terhormat Ibu Sekjen Dr. Lia Gardenia, kemudian para narasumber, Dr. Hari Paraton SPOG Konsultan, Dr. Joni Darmajaya SPB Mars, kemudian yang terhormat pembahas Profesor Dr. Amin Subandrio PhD, spesialis mikrobiologi konsultan. Bapak, Ibu peserta webinar yang berbahagia, bahwa siang ini alhamdulillah para narasumber sudah hadir dan akan memberikan kuliahnya. Semoga para peserta di pelatihan hari ini bisa mengimplementasikan AMS di rumah sakit masing-masing. Baik, untuk menginjak acara pertama, kami mempersilakan Ibu Dr. Lia Gardenia Partakusuma SPPK Konsultan Mars, Sekretaris Jenderal Persi, untuk menyampaikan harapan, pengarahan untuk kegiatan hari ini. Untuk waktu dipersilakan. Ya, terima kasih Dr. Rahmat Mulyana. Terima kasih banyak sebelumnya tentu kami sampaikan kepada para narasumber, Dr. Hari Paraton SPOG, Dr. Joni Darmajaya spesialis bedah, serta Prof. Dr. Amin Subandrio PhD SPMK yang telah bersedia untuk hadir mengisi acara ini yang Persi seperti kita ketahui bahwa selalu mengadakan atau menyelenggarakan webinar-webinar yang diharapkan dapat bermanfaat untuk teman-teman di rumah sakit. Sebelumnya kami mengucapkan permohonan maaf dari Bapak Ketua Umum Dr. Kuncoro Adi Prianto karena yang sedianya beliau akan membuka acara ini, beliau berhalangan karena tiba-tiba ada pertemuan yang tidak dan beliau harus hadir. Jadi beliau mewakilkan pada saya untuk sekedar mungkin membuka acara ini. Sebelum acara ini dibuka, mari kita bersama-sama mengheningkan cipta sejenak untuk teman-teman sejawat kita, para dokter yang kalau kita dengar beberapa hari ini banyak yang sudah mendahului kita dan beliau-beliau ini bekerja dalam tugas dan tentu sangat kita hargai adanya pahlawan-pahlawan atau pejuang-pejuang di era pandemi COVID ini. Kita mengheningkan cipta sejenak, dimulai. Selesai. Kita berharap bahwa Indonesia akan segera melewati masa pandemik yang tentunya menurut kami di rumah sakit ini sudah cukup panjang ya dan meresahkan bukan saja untuk masyarakat tapi juga untuk tenaga kesehatan di rumah sakit seluruh Indonesia. Terkait judul webinar kita hari ini yaitu Workshop on Implementing Antimicrobial Stewardship di rumah sakit, di hospital, kita tahu bahwa memang belakangan isu mengenai resistensi terhadap antibiotik ini sudah begitu merebaknya di dunia. Bahkan ada yang berpendapat bahwa kalau sampai dengan, kalau kita tidak menguasai atau kita acuh terhadap kondisi ini, pada tahun 2050 nanti bisa terjadi 1 orang meninggal setiap 3 detik karena tidak ada terapi yang bisa mengobati orang tersebut pada saat terjadi infeksi.
Dan kita juga lihat bahwa WHO belakangan sudah sangat memberi kita peringatan. Di era COVID ini sangat memungkinkan terjadinya resisten antibiotik karena penggunaan antibiotik yang kadang-kadang diberikan belum tentu dengan aturan yang ada. Nah, ini mulai bulan April, bulan Mei, bulan Juni banyak sekali literatur dari WHO yang menyebutkan bahwa seluruh dunia harus berhati-hati untuk overuse atau penggunaan berlebih dari antibiotik ini. Ada beberapa yang berkontribusi terhadap adanya resistensi antibiotik. Antara lain kita tahu bahwa terlalu mudah didapat. Jadi antibiotik ini di mana-mana orang membawa antibiotik, ya, dan itu seperti udah rahasia saja, rahasia umum bahwa antibiotik itu sangat mudah diperoleh di Indonesia. Kemudian surveillance perkembangan resisten antibiotik juga masih kurang. Kemudian penggunaan antibiotik yang tidak bijak. Kemudian juga adanya penggunaan antibiotik pada hewan, ya, yang ini juga ternyata juga dikonsumsi juga oleh kita manusia sehingga konon katanya juga berpengaruh pada resistensi antibiotik. Tapi ada satu hal yang nampaknya harus kita perhatikan betul, yaitu kurangnya peraturan penggunaan antibiotik di rumah sakit. Nah, itulah sebabnya Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia sangat berkeinginan mendapatkan pencerahan-pencerahan dari para ahli yang mudah-mudahan dengan terus-menerusnya kita memberikan pengarahan ini, rumah sakit terutama dokter-dokter di rumah sakit bisa mengetahui seperti apa sih seharusnya aturan-aturan yang perlu diikuti oleh semua halayak rumah sakit. Nah, jadi mungkin kali ini mudah-mudahan kita juga bisa diberikan pengarahan mengenai bagaimana penggunaan antimikrobial yang bijak, terutama pada era COVID-19. Nah, itu yang saya rasa akan kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan para narasumber dan juga nanti pengarah dari Prof. Amin akan memberikan kita pencerahan yang lebih membuat dokter-dokter di rumah sakit mematuhi protokol yang seharusnya kita jalankan. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan bahwa workshop untuk pengendalian antimikrobial di rumah sakit dibuka secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Moderator. Terima kasih Dr. Lia untuk sambutannya sekaligus membuka acara ini. Baiklah, untuk menyingkat waktu bahwa hari ini ada 2 pakar, 2 pembicara, kemudian ada 1 panelis. Pembicara pertama sudah sedemikian terkenal, semua orang sudah mengenal bahwa Bapak Dr. Hari Paraton, SPOG Konsultan ini cukup dikenal di kalangan kita sebagai pemerhati dari workshop yang kita adakan hari ini. Begitu banyak kegiatan beliau, dan beliau lulusan dari Airlangga, spesialis dokter umum, juga beberapa kegiatan yang begitu banyak, mungkin nanti kita share di saat beliau akan presentasi. Yang penting bahwa di organisasi ini beliau masih aktif di Dr. Sutomo Hospital, juga di ID. Untuk waktu, Dr. Hari Paraton, kami persilahkan. Mungkin suaranya belum masuk. Sudah kelihatan? Suaranya sudah, Dok? Saya nggak dengar tambahannya. Sudah bisa dimulai, Dr. Hari, sudah terlihat, paparannya juga sudah muncul, judulnya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Persi
yang memungkinkan saya berada hari ini pada acara ini juga. Baiklah, kami akan menyampaikan tentang Antibiotic Stewardship Program atau ASP, kadang disebut sebagai AMS. AMS juga Antimicrobial Stewardship Program. Dan di dalam bahasa Indonesia ini kita terjemahkan sementara ini program penata gunaan antibiotik. Untuk sementara ini masih belum ada kesepakatan. Dan karena kesulitannya adalah di suatu negara yang tidak berbahasa Inggris, itu menerjemahkan stewardship itu sangat sulit. Sehingga kita menggunakan istilah penata gunaan. Karena luas sekali artinya. Nah, topik bahasanya adalah masalah di rumah sakit di Indonesia, penata gunaan antibiotik, kemudian kedudukan dan cara kerja tim ASP atau PGA. Kemudian saya akan melampirkan sedikit hasil pilot project di Dr. Ustomo, dan sebagai benchmark nanti kita lihat di negara tetangga. Nah, apa aktivitas dari PGA ini sebetulnya? Sorry. Aktivitas sehari-hari PGA itu adalah mengendalikan penggunaan antibiotik. Jadi sebagai contoh, misalkan ini ada satu pasien yang didiagnosis sebagai CAP, Community Acquired Pneumonia. Kemudian dokternya minta meropenem untuk diresepkan meropenem untuk pasiennya. Dan kemudian resep itu jatuh ke farmasi, ke apotek. Kemudian karena di sana sudah ada tim PGA atau tim ASP, dan meropenem ini merupakan termasuk kategori reserve, maka tim PGA akan mengevaluasi atau mereview kasusnya apakah benar meropenem ini dibutuhkan oleh pasien. Kalau memang tidak sesuai, maka tim PGA, tim ASP akan berdiskusi dengan dokternya dan menyampaikan antibiotik yang tepat untuk pasien ini. Dan ternyata meropenem bisa digantikan oleh levofloxacin misalkan seperti itu. Dan dokternya menyetujui, kemudian dokternya mengganti resepnya dan pasien menerima levofloxacin. Nah, ini kembali lagi, apakah oral atau injeksi? Kapan kita berikan oral, kapan kita berikan injeksi? Injeksi kalau pasien dalam kondisi tidak sadar, tidak bisa makan minum. Tetapi pada kondisi pasien yang sadar, pasien bisa makan minum, maka antibiotiknya cukup dengan oral. Dan ini akan diberikan oleh perawat di ward atau di ruangan. Nah, itulah sebetulnya kejadian sehari-hari kenapa sih kok dokter jadi diatur tentang penggunaan antibiotiknya? Dokter menjadi tidak punya autonomi untuk menetapkan antibiotik. Sebetulnya tidak seperti itu. Nah, kita coba lihat datanya dulu. Ya, berdasarkan surveillance KPRA tentang antibiotik, kita lihat dari tahun 2005, pengguna salahan antibiotik itu sekitar 55–76%. Dan kemudian pada 2016 kami mencoba meneliti lagi dan ternyata masih tetap sekitar 70–80% itu antibiotik masih digunakan secara tidak tepat. Dan kita lihat di sebelah tabel ini adalah hasil penelitiannya, yang kategori 0 itu adalah antibiotik yang benar indikasinya. Itu hanya sekitar 20%. Jadi artinya 80% penggunaan antibiotik itu harus ditinjau ulang. Yang kategori 3 itu terlalu lama pemberiannya, overuse. Yang kategori 5 itu antibiotiknya termasuk tidak ada indikasi. Sedangkan kategori 4 itu terlalu tinggi. Apa dampaknya penggunaan antibiotik yang berlebihan ini? Maka kita melihat surveillance antimikrobanya. Maka pada kejadian resistensi berdasarkan hukum selective pressure, setiap penggunaan antibiotik yang berlebihan akan memicu timbulnya bakteri resisten. Dan kita menggunakan ESBL pada E. coli, kemudian pada Klebsiella pneumoniae yang ESBL-nya positif. Artinya apa? Kalau sudah ada label ESBL, semua
antibiotik golongan cephalosporin tidak bisa mematikan bakteri tersebut. Dan kita lihat angkanya dari tahun ke tahun, 2005 kami punya data hanya 9%, 2013 40%, 2016 60%, dan alhamdulillah 2019 kemarin tidak naik terlalu banyak, hanya 60,4% saja. Tetapi ini juga masih terlalu tinggi ya dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia. Nah, kemudian ada program yang tentang ASP tadi. Kita lihat bahwa ketika program ASP itu di-announce di suatu rumah sakit, maka bakteri ESBL-nya akan drastis sekali akan turun. Dan kita tahu bahwa apabila rumah sakit dengan bakteri atau prevalensi bakteri resistennya rendah, maka di rumah sakit itu akan aman-aman saja menjalankan operasi dengan komplikasi yang minimal, dan HAI-nya, Healthcare Associated Infection-nya tentunya juga akan rendah. Dan itulah keuntungan daripada ASP. Nah, kemudian kita tinjau lebih dalam lagi, sebetulnya apa sih ASP atau PGA tadi? Yaitu suatu bentuk sebetulnya intervensi ya, terhadap penetapan indikasi yang tepat. Jadi antibiotik itu harus diberikan hanya pada infeksi bakteri saja. Ada Prof. Amin di sini, nanti akan bisa menjelaskan tentang bagaimana sih sebetulnya mendiagnosis suatu penyakit infeksi. Jadi berbasis mikroba. Jadi kita tidak mengobati pneumonia, tetapi yang kita obati adalah Pseudomonasnya, ataukah Klebsiella pneumoniae, atau Streptococcus pneumoniae. Jadi bakterinya yang diobati, bukan penyakitnya. Nah, inilah esensi penggunaan antibiotik. Jadi ASP itu adalah merancang suatu tata laksana dengan tujuan meningkatkan keselamatan pasien. Melalui apa? Melalui indikasi yang tepat. Yang kedua, kalau indikasinya sudah tepat, maka antibiotiknya juga harus tepat. Baik itu jenis, tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah. Kemudian dosisnya juga demikian. Rutenya bisa oral, bisa intravena, dan sebagainya. Bisa intervalnya juga tidak harus diperhatikan, apakah dia setiap 8 jam, atau setiap 12 jam, atau setiap 24 jam, dan tentunya juga durasinya. Nah, inilah yang penting sebetulnya esensi dari suatu ASP di suatu rumah sakit. Nah, syaratnya adalah di rumah sakit tersebut sudah punya PPK atau clinical pathway, kemudian ada penggolongan antibiotik. WHO sudah membantu membuat suatu penggolongan, ada 3, akses, kelompok watch, atau reserve. Di waktu dahulu ini namanya lini 1, lini 2, dan lini 3. Nah, kemudian juga yang paling penting adalah prosedur pengesahan antibiotik. Jadi tidak lagi dokter menulis resep, kemudian apotek melayani. Itu tidak seperti itu. Tidak tetap. Di dalam ASP ada prosedur khusus untuk pengesahan antibiotik tadi. Kemudian ada monitoring, dan yang terpenting adalah dukungan manajemen. Jadi PGA itu adalah esensinya pasien mendapat antibiotik yang tepat. Tidak boleh salah. Karena itu tadi sudah dikatakan dengan Dr. Lia, kalau kita memicu penggunaan antibiotik berlebihan, maka akan muncul bakteri-bakteri resisten. Dan yang paling kita takuti suatu saat kita masuk di post antibiotik era, di mana semua bakteri sudah pan-resisten, dan antibiotik tidak ada lagi yang bisa untuk membunuh bakteri. Nah, ini adalah dasar-dasar referensi penatagunaan antibiotik. Jadi dari PMK, peraturan Permenkesnya sudah ada nomor 8, ada pedoman umum penggunaan antibiotik, ini sedang direvisi. Kemudian dari standar nasional akreditasi rumah sakit, rupanya juga ikut akan melihat sebenarnya bagaimana kinerja teman-teman di rumah sakit. Dan apabila rumah sakit itu sudah mengikuti Joint Commission International Accreditation, di sana sudah jelas sekali bahwa tertera pasal-pasal yang harus dilakukan, yaitu setiap rumah sakit harus melakukan stewardship antibiotik program. Nah, siapa sebetulnya yang menjalankan ASP ini di suatu rumah sakit? Kita mengenal adanya tim PGA. Tim PGA ini berada dalam KPRA di rumah sakit, atau kalau rumah sakitnya kategori yang tidak terlalu besar, mereka menggunakan tim PRA di rumah sakit. Dan siapa saja yang ada di sana? Mereka adalah farmasi klinik kalau ada, teman-teman dari mikrobiologi klinik, pengendalian infeksi,
klinisi, dokter, atau staf rumah sakit lainnya yang kompeten terhadap infeksi. Dan tim ini harus dibukukan oleh SK Direktur. Jadi tidak diberi SK oleh KPRA, tetapi langsung SK-nya dari Direktur. Nah, ini satu lagi contoh tentang profilaksis, ya, bagaimana sehari-hari. Misalkan seperti ini, ada pasien hamil, akan dilakukan seksio sesaria karena CPD, karena tidak bisa lahir. Kemudian dokternya minta ceftriaxone. Resep ini masuk ke farmasi, dan teman-teman farmasi sudah tahu bahwa profilaksis adalah bukan ceftriaxone. Kemudian dianjurkan langsung untuk mengubah ceftriaxone menjadi cefazolin, karena ketetapannya adalah cefazolin. Maka pasien akan dioperasi menggunakan cefazolin, single pemberian tunggal, dan tidak ada pemberian antibiotik lanjutan sama sekali, sehingga pasien hanya mendapatkan analgetik saja. Ini juga contoh lagi, satu profilaksis, ada tumor pada leher, struma mungkin, dokter bedahnya minta ceftriaxone, resepnya masuk ke farmasi, kemudian farmasi tahu bahwa pembedahan seperti ini meskipun operasi tidak memerlukan antibiotik. Sehingga disampaikan ke dokternya, operasi ini tidak memerlukan antibiotik, pasien pulang hanya dengan analgetik saja tanpa antibiotik oral. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, adanya mekanisme persetujuan persiapan antibiotik. Jadi saat pasien bertemu dengan DPJP, kemudian muncul suatu resep, maka tim farmasis akan mengklasifikasi dulu. Tim PGA tadi, apakah ini kelompok akses, antibiotik kelompok watch, atau reserve. Kalau kelompok akses, itu farmasis bisa langsung meng-approve apabila memang ada indikasi infeksi. Tetapi kalau kelompok watch, ini yang terjadi di Rumah Sakit Dr. Sutomo, maka tim PGA atau tim ASP departemen akan mengevaluasi apakah antibiotik itu sesuai atau tidak. Sedangkan kalau mereka minta reserve, misalkan meropenem, tigecycline, dan sebagainya, maka akan direview oleh tim ASP atau PGA rumah sakit. Kalau sesuai, akan diberikan. Kalau tidak sesuai, akan didiskusikan dengan DPJP-nya. Ini adalah pembagian di Dr. Sutomo. Kami mengacu kepada SK Direktur. Kami sebagai contoh saja, ini tiap rumah sakit bisa menetapkan sendiri, asal tidak jauh berbeda dengan ketetapan nanti yang dari Pedoman Nasional Antibiotik akan dirancang ada. Jadi kelompok akses, kelompok watch, kelompok reserve. Ceftriaxone ada di kelompok akses, jadi ceftriaxone karena akan dilindungi, karena sudah terlanjur pemakaiannya ini sudah bertubi-tubi di mana-mana, sehingga termasuk kelompok yang harus dilindungi. Yang kelompok akses ini yang semua dokter boleh, PPDS, dokter umum, ini akan dilayani oleh tenaga farmasis selama indikasinya masih sesuai dengan kasus infeksi. Sedangkan yang kelompok reserve, ini meropenem, vancomycin, piperacillin, tazobactam, tigecycline, dan lain sebagainya. Ini masuk di reserve, ini antibiotik yang akan kita amankan dalam jangka panjang, sehingga kita tidak masuk kepada post antibiotik era, karena setiap antibiotik yang sering digunakan, maka dalam waktu sekian waktu mereka akan menjadi resisten, ya seperti yang ESBL tadi. Ini adalah pengalaman kami di Dr. Sutomo. Kami melakukan trial dengan seizin dari Kementerian Kesehatan. Kami melakukan peluncuran PGA itu di bulan Oktober tahun lalu. Kita lihat penggunaan meropenemnya, tempat kami 1.900 ribuan, dan ketika PGA itu diluncurkan, maka penggunaan meropenemnya hanya menjadi 363 file saja, sepertiga saja. Dan ini tidak mengubah kualitas layanan kami. Apa dampaknya apakah betul kalau penggunaan meropenem itu turun, dampak bakteri di wilayah Rumah Sakit Sutomo juga menurun? CRE adalah carbapenem resistant Enterobacter. Dan ini kita lihat bahwa kita melihat dari E. coli yang CRE, jadi carbapenem resistant E. coli, ini kita lihat pada waktu peluncuran, prevalensinya adalah 17,19%, dan pada Desember turun menjadi 3,13%. Sehingga
resiko infeksi terhadap karbapenem resisten itu sudah menurun jauh sekali. Nah, inilah dampak dari pentingnya kita melakukan penatagunaan antibiotik tadi. Coba kita lihat di negara sebelah, ya. Ini yang saya lihat pada waktu kami berada di SGH. Mereka sama juga, para dokter akan menulis antibiotik prescribe, kemudian tim ASP-nya, tenaga-tenaga dari teman-teman dari farmasis melakukan review. Kalau kasusnya sederhana, maka antibiotik bisa dilepas, tetapi kalau kasusnya berat, maka dilakukan oleh ID spesialis. Nah, di Indonesia tidak ada ID spesialis, tetapi padanannya ada. Ya. Kemudian memberi feedback prescriber, kemudian melakukan intervensi. Dan intervensinya apa saja? Bisa dihentikan antibiotiknya, diturunkan dosis dan sebagainya, diganti dari IV oral, atau dinaikkan karena tidak tepat antibiotiknya, dieskalasi namanya. Dan ini adalah contoh feedback dari tim ASP kepada seorang profesor. Waktu itu saya lihat, kemudian beliau meminta meropenem, tetapi guideline di rumah sakit itu adalah ceftazidime plus levofloxacin. Jadi meminta kepada DPCP pasien untuk mengubah meropenemnya kepada antibiotik yang sesuai. Nah, ini yang lebih advance, karena Singapura sudah advance, maka setiap dokter, ini tampil di sebelah ini adalah, saya tutup nama dokternya, setiap dokter itu dievaluasi oleh tim ASP, tetapi ini yang data ini hanya bisa diketahui oleh direktur saja. Tidak oleh sejawat yang lain, tidak oleh tim. Hanya direktur yang mengetahui data ini. Jadi yang angkanya tinggi-tinggi ini adalah dokter yang sering mendapat feedback dari tim ASP, sedangkan yang rendah ini adalah yang tidak pernah mendapatkan feedback dari ASP atau penggunaan antibiotiknya. Betul. Ya. Jadi sebagai slide terakhir, ini take home message-nya, yang penting dari ASP itu adalah hak pasien mendapatkan pengobatan yang tepat dan optimal, termasuk antibiotik. Dan ini akan meningkatkan, ternyata akan meningkatkan outcome pasien. Jadi kita sudah tahu bahwa penggunaan antibiotik yang berlebihan justru akan merugikan pasien. Ya, bukan saja dari segi finansial, tetapi dari resiko infeksi dan resistensi bakteri. Nomor 2, penggunaan antibiotik harus berpotensi masih berpotensi misuse dan overuse, ini yang kita akan atasi. Tim ASP atau tim PGA rumah sakit membantu optimalisasi penggunaan antibiotik. Jadi bukan melarang, sama sekali bukan melarang. Tetapi kan tim ASP ini membantu optimalisasi penggunaan antibiotik. Sehingga pasien mendapatkan haknya mendapatkan antibiotik yang benar. Nah, indikator yang kita gunakan adalah penurunan prevalensi misuse tadi. Ya, misuse itu yang obat tidak tepat. Kemudian yang overuse itu antibiotik yang terlalu lama. Katakanlah yang profilaksisnya sudah betul, tetapi ternyata pulangnya mendapat obat oral. Nah, ini termasuk overuse. Kemudian penurunan prevalensi AMR. Jadi bakteri-bakteri bisa kita gunakan sebagai indikator ESBL, CRE, CRCAP. Ini adalah carbapenem resistant Klebsiella pneumoniae atau yang resisten terhadap Baumannii, ya, Acinetobacter baumannii. Kemudian yang ketiga kita menggunakan insidensi HAI, Healthcare Associated Infection. Pasti akan turun. Ketika AMR-nya turun di suatu rumah sakit, maka HAI-nya juga akan turun. Dan AMR itu bisa turun ketika antibiotik digunakan secara optimal. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hari di presentasi yang sangat bagus dan mudah dicerna tampaknya. Mudah-mudahan peserta dapat langsung bisa mengimplementasikan dari kasus-kasus yang dicontohkan oleh Dr. Hari. Jadi Dr. Hari mungkin untuk pertanyaan nanti di session terakhir, kita akan menginjak ke pembicara kedua. Mohon izin Dr. Hari. Pembicara kedua adalah Dr. Joni Dharmajaya, spesialis bedah. Beliau dokter umum dan spesialis bedahnya dari Universitas Indonesia. Kemudian banyak kegiatan organisasi profesi dan kita sudah mengenal beliau cukup lama.
hari ini beliau akan menyampaikan materi The Importance of AMR Stewardship in the Middle of COVID-19 Pandemic. Untuk waktu, Dr. Joni, kami persilakan. Baik, terima kasih, Dr. Terima kasih, Dr. Rahmat. Suara saya terdengar? Sudah, Dok. Tim balik ya, suara saya agak bergema. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Hari Paraton, senior nih, yang mengajari saya urusan AMR. Dr. Lia, Sekjen Persi, Dr. Rahmat sebagai moderator, Prof. Amin, teman saya nih, teman sekolah saya. Baik, serta seluruh pendengar, aktivis Persi maupun rumah sakit yang memang selalu mengikuti webinar-webinar yang dilakukan oleh Persi. Izinkan saya, ini judulnya terlalu keren ya. Judulnya bahasa Inggris tapi nanti materinya bahasa Indonesia, karena saya yakin semua pesertanya berbahasa Indonesia. Tapi karena judulnya dikasih ini ya tetap saya tulis. The Importance of AMR Stewardship in the Middle of COVID-19 Pandemic. Kemudian yang keraguan saya kedua ini, waktu minta ke saya itu nggak disebut saya sebagai apa. Sorry, jangan. Saya di Persi memang kompartemen manajemen klinis, dan ini memang termasuk urusan kami di kompartemen ini kan. Kami mengajarkan PPK seperti yang diceritakan Dr. Hari Paraton tadi, walaupun tentu ya belum semua rumah sakit bisa melaksanakan dengan baik, tapi ini tugas kami. Tapi di samping itu saya juga di KARS. Nah, saya nggak tahu itu kapasitas apa, saya tulis saja kapasitas sebagai kompartemen manajemen klinis ini yang akan saya sampaikan. Baik, slide berikut. Pada tahun 2019, WHO sudah menyatakan statement bahwa memang 10 masalah kesehatan dunia itu salah satunya AMR. Jadi tidak berlebihan. Kalau AMR tadi Ibu Lia sudah mengantar dengan bahwa AMR ini sudah masalah kesehatan dunia, betul. Ya, ini masuk dalam 10 ini. Nah, kalau tahun 2020, waktu itu kita masih tanya-tanya ya. Ternyata muncul salah satunya ya COVID-19. Jadi ini kami dapat dari Prof. Chandra sebagai penanggung jawab P2M di Searo, WHO Searo, India, mengatakan pada salah satu briefing kami bahwa AMR ini adalah masalah kesehatan dunia. Dan salah satu dari hanya 3 atau 4 masalah yang dibawa ke kantor pusatnya PBB di New York. Slide berikut. Ini apa boleh saya yang mengindikannya? Ya. Nah, bermula dari sini sebenarnya kalau tadi saya katakan kita di Indonesia kita mulai sadarnya AMR. Kalau Prof. Amin tentu udah lebih lama tahu AMR ini. Tapi kalau kami, nah, kalau Prof. Dr. Hari Paraton tadi sudah dari 2005 sudah melakukan penelitian. Nah, kalau kami di KARS dan kita di Persi tentu terpaparnya ini. Karena di dunia sudah ada Global Action Plan on Antimicrobial Resistance yang dibuat oleh WHO. Kemudian Indonesia diminta membuat juga, waktu itu pertemuannya bulan Juni 2016, dan akhirnya menghasilkan sebuah National Action Plan. Sekarang National Action Plan ini sudah menginjak yang kedua, yaitu 2020 sampai 2024. Lanjut. Slide. Nah, kita tahu, tadi kita ulang sedikit, sebenarnya sebagian sudah diceritakan oleh Pak Hari Paraton, tapi mari kita mengulang. Jadi meningkatnya masalah resistensi antimikroba ini karena penggunaan antimikroba yang tidak bijak dan tidak bertanggung jawab. Kemudian penyebarannya ke lingkungan juga tidak dilaksanakan, tidak dikelola dengan baik, ya, yaitu praktek pengendalian dan pencegahan infeksi. Sehingga oleh karena itu terjadilah masalah ini di rumah sakit tentu, dan bukan tidak mungkin nanti merembak ke fasilitas kesehatan yang lebih rendah di bawahnya lagi. Oleh karena itu perlu dikembangkan suatu program pengendalian resistensi untuk mencegah atau bahkan menurunkan kejadian mikroba resisten. Tadi sudah kita lihat paparan Dr. Hari Paraton dari tahun 2005 ke 2019 peningkatannya sudah dari 9% ya dok, dari sekarang sudah menjadi 60%. Itu sangat
mengkhawatirkan. Slide. Nah, kemudian ternyata pemerintah kita juga respon terhadap keinginan masalah kesehatan dunia ini. Kita baca Permenkes nomor 8 tahun 2015 sudah mengamanatkan bahwa rumah sakit harus melaksanakan program pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit. Namun apa yang terjadi? Ya, sampai dengan tahun 2018 belum banyak rumah sakit yang paham ini. Jangankan menjalankan, paham saya tidak. Nah, kemudian datanglah selanjutnya. Slide berikut. Nah, waktu pertemuan 2016 WHO itu memang menanyakan ke saya, mewakili KARS waktu itu hadir di pertemuan itu, apa yang bisa dilakukan oleh KARS untuk membantu meningkatkan program AMR ini, antimicrobial resistant. Maka waktu itu disepakati kita akan masukkan dalam standar akreditasi. Akhirnya muncullah pada standar akreditasi nasional, tadi sudah dikasih lihat bukunya oleh Pak Hari, edisi 1 dan 1.1 yang berlaku mulai 1 Januari 2018, maka PPRA atau Program Pengendalian Resistensi Antimikroba itu sudah masuk dalam program nasional. Salah satu dari 5 standar dalam bab program nasional itu adalah PPRA yang akan diujikan atau diperiksakan ke rumah sakit. Sebagaimana kita tahu, kalau sudah menjadi standar akreditasi, maka rumah sakit wajib melaksanakannya kalau mau dianggap lulus atau dianggap sesuai standar. Oleh karena itu berbondong-bondonglah rumah sakit mulai mengenal, mulai belajar. Nah, kami hanya membawa standar ke rumah sakit. Selanjutnya slide. Slide. Nah, kalau kita lihat standar ini memang sangat masih bersifat sederhana ya, tapi mudah-mudahan pada edisi berikutnya nanti akan diperbaiki atau dipertajam. Tapi ini pun sudah membuat rumah sakit juga masih kerepotan. Hanya 2 standar. Satu standar itu ada 5 EP-nya atau elemen penilaiannya. Jadi standar yang pertama itu menginginkan bahwa PPRA ini atau program ini diselenggarakan oleh rumah sakit. Jadi yang diuji adalah di tingkat rumah sakit bagaimana pelaksanaannya, baik dari penyelenggaraan, keterlibatan direktur, dukungan anggaran, kepatuhan staf. Nah, di kepatuhan staf inilah nanti kita masuk ke tadi yang kita sebut dengan ASP tadi atau PGA. Nah, kemudian laporan direktur ke KPRA pusat. Tentu Pak Hari Paraton sangat berharap ini kalau semua rumah sakit, nggak usah semua rumah sakit ya, separuh saja dari semua rumah sakit, jadi 1.400 rumah sakit melaporkan kegiatannya ke KPRA pusat, maka KPRA pusat akan punya data yang cukup bagus untuk kondisi per antibiotika di rumah sakit maupun per bakteri di rumah sakit, termasuk MDRO-nya. Nah, PPRA 41 ini langsung menghunjam ke organisasinya. Jadi di rumah sakit tadi sudah dikatakan harus ada organisasi, boleh berbentuk komite atau berbentuk tim, apapun. Yang penting dia di bawah direktur sebagai organisasi fungsional melaksanakan kegiatan itu, yaitu dan ada bukti-bukti kegiatan serta ada monitoring dan evaluasi program. Slide. Ya, kalau kita lihat memang AMR ini spektrum masalahnya luas. Bisa kita lihat dari sisi antibiotik, penggunaan antibiotiknya, atau dari segi ada kuman yang resistennya tadi. Nah, dari segi infeksi itu tentu kita sudah kenal kegiatan-kegiatan PPI yaitu cuci tangan. Nah, sekarang ini di era COVID-19 ternyata ini sangat ampuh ya. Cuci tangan merupakan satu dari 3 kegiatan utama kita mencegah terjadinya penularan COVID. Nah, kemudian diagnostik mikrobiologi dan adanya PNPK. Nah, ini juga masalah. Prof. Amin nanti bisa cerita berapa orang anggota Prof. Amin yang bisa melakukan membantu rumah sakit. Selalu keluhan rumah sakit ini. Tapi kita sudah dapat jalan keluar. Ternyata untuk melaksanakan pemeriksaan bisa saja mengaktifkan spesialis lain yang senada dan seirama yaitu patologi klinik. Namun dengan guideline tertentu. Nah, di sini yang sebelah kiri menggunakan antibiotik yang benar atau mengoptimalkan penggunaan antibiotik. Di sinilah ASP yang tadi kita sebut. Selanjutnya pencegahan infeksi. Ya, slide selanjutnya. Slide.
ternyata ada 2 kegiatan. Selama ini salah satu sudah banyak dikerjakan di rumah sakit, walaupun juga dengan intensitas yang berbeda-beda. Kami lihat dari CARS, standar CARS, pencegahan transmisi itu dengan kegiatan PPI. Nah, sekarang datang kegiatan penggunaan antibiotik yang bijak, ya, prudent antibiotic use. Kalau keduanya dijalankan dengan baik, maka kita akan terhindar dari kondisi meningkatnya resistensi kuman tadi yang seperti disampaikan Dr. Hari Paraton. Jadi kami melihat PPI dan PPRA ini kadang-kadang entah mana yang hulu, mana yang hilir. Karena kadang-kadang dia dianggap hulu. Kalau dokter bedah menggunakan antibiotik dengan alasan karena OK-nya nggak bersih. Karena saya nggak yakin OK-nya ini. Jadi saya pakai antibiotik. Nah, berarti PPI lah hulunya. Kalau PPI-nya bagus, maka dokter bedah yakin dia tidak akan pakai antibiotik untuk operasi bersih. Tapi bisa juga jadi hilir PPI. Kalau sudah terjadi kuman, ada kuman yang resisten akibat memang tadi, maka kalau PPI-nya nggak baik, kuman itu akan berpindah-pindah dari tangan perawat, dari pasien ke perawat, dari perawat ke pasien, dan selanjutnya. Baik, slide selanjutnya. Slide. Jadi optimalisasi penggunaan antibiotik tadi sudah disampaikan Dr. Hari, ini merupakan sasaran rumah sakit. Karena kita di Persi tentu saya dalam kapasitas kompartemen manajemen klinis mengingatkan rumah sakit untuk melakukan hal ini. Lanjut slide. Apa itu? Ya, jadi penggunaan antibiotik secara bijak di rumah sakit terkait dengan dosis, serta dengan upaya menemukan penyebab infeksi. Karena kita tahu selama ini kadang-kadang kita latah memberikan antibiotik karena permintaan orang tua pasien. Kalau anaknya, dok, nggak dikasih antibiotik nih, sudah 3 hari ini panas nih. Nah, makanya dokternya terpengaruh. Sudah diberikan, begitu dilihat resepnya oleh orang tua pasien dikontrol lagi. Dok, kalau obat ini nggak mempan nih anak saya. Nah, ini hebatnya nih. Pasien kita udah pinter-pinter, tapi pinternya tanggung. Ya. Jadi mesti dijawab. Nah, oleh karena itu, penggunaan antimikroba yang bijak memerlukan regulasi. Inilah ASP tadi. Jadi pimpinan rumah sakit dalam hal ini, kita Persi, harus meyakinkan membentuk komite atau tim PPRA sesuai peraturan perundangan tadi, yaitu Permenkes 8 2015. Slide selanjutnya. Ya, penggunaan anti bijak. Marilah beralih dari penggunaan antibiotik yang hanya rasional ke di atas rasional lagi, yaitu bijak. Jadi rasional saja sudah sulit, sekarang apalagi yang bijak ya. Rasional ini artinya sesuai. Nah, tapi kalau bijak ada pemilihan. Tadi Dr. Paraton sudah memperlihatkan alur Giessen, walaupun sudah tepat indikasinya, tapi harus ada yang 3, jangan kelebihan dosisnya, jangan kelamaan. Jadi antibiotik terapi empirik harus sesuai dengan antibiogram, definitif sesuai dengan sensitivity test. Dan sedangkan antibiotik profilaksis ini juga masalah sekarang. Hampir semua dokter bedah memberikan antibiotik profilaksis sebelum pembedahan. Karena salah paham bahwa yang disebut profilaksis adalah kalau diberi sebelum pembedahan itu profilaksis. Padahal setelah operasi kasih lagi. Pulang kasih lagi. Nah, padahal ternyata menurut literatur yang perlu mendapat operasi bersih yang boleh diberi antibiotik profilaksis hanya operasi jantung atau implan. Sedangkan atau operasi bersih yang terkontaminasi. Lanjut. Jadi implementasi program penggunaan antibiotik bijak di rumah sakit tadi dosis ya, dan harus disertai upaya menemukan penyebab infeksi. Ini masalah. Ini nanti mungkin Prof. Amin bisa menambahkan. Kita sudah terbiasa main kira-kira nih. Kalau belum tentu infeksi juga sudah dikasih. Apalagi sekarang di era BPJS ini ada obat yang sangat mudah didapatkan karena murah dan ditanggung BPJS, yaitu namanya ceftriaxone. Sekarang di rumah sakit itu belum apa-apa juga, diagnosa belum tegak juga sudah diberi ceftriaxone. Atau diagnosanya kira-kira sudah diberi. Jadi penggunaan antimikroba bijak memerlukan regulasi sekali lagi. Ya, jadi pimpinan rumah sakit, oleh karena itu di standar CARS selalu dikatakan, program ini bisa jalan hanya kalau pimpinan rumah sakit ikut terlibat dalam mengatur komite dan membuat program. Slide. Ini biasanya untuk dokter bedah. Ya, selalu bedah itu mengandalkan antibiotik. Padahal kalau kita lihat faktornya banyak sekali untuk terjadinya luka operasi, infeksi luka operasi. Jadi bukan hanya antibiotik, ya, tapi banyak hal di sini. Nah, kadang-kadang dilupakan, selalu bersandar kepada antibiotik.
Slide selanjutnya. Slide. Nah, saya akan masuk ke antibiotic stewardship program. Sebenarnya ini tidak banyak berbeda dengan yang disampaikan oleh Dr. Hari Paraton. Ya, lanjut slide. Yaitu mau tidak mau sekarang rumah sakit harus membuat daftar ini. Jadi kalau rumah sakit masih punya antibiotik yang satu buntalan besar, maka harus dibagi menjadi 3 kelompok. Saya tidak ulang lagi, tadi Dr. Hari sudah mengatakan ada akses, ada watch, dan ada reserve. Lanjut. Nah, ini daftarnya. Kita tahu daftar ini tentu berdasarkan SK Direktur di rumah sakit, dan SK Direktur mengacu kepada peraturan Menteri Kesehatan atau buku panduan antibiotik yang tadi disebutkan Dr. Hari akan segera dibuat. Kita masih punya buku yang lama, yaitu Permenkes 2406 tahun 2011. Namun itu sudah sangat lama dan perlu direvisi, segera akan keluar. Saya dengar tadi Dr. Hari mengatakan bulan Oktober ya dok ya, panduan itu akan keluar. Maka list obat hijau, kuning, dan merah ini tentu berbeda di setiap rumah sakit, ditentukan oleh direktur mana yang cocok untuk rumah sakit itu. Tapi jangan sampai obat yang sebenarnya lini 3 dipakai pada lini 2 atau pada lini 1. Ya, lanjut. Slide. Nah, ini saya lihat dari slide-nya Pak Hari Paraton juga ini. Tadi saya katakan, tadi saya belajar sama beliau nih soal mari kita lihat ini bahwa tidak lagi seperti dulu. Dulu seolah-olah dokter itu punya hak prerogatif dalam menentukan obat yang akan diberikan ke pasien. Setiap resep yang dibuat oleh dokter, apakah itu resep antibiotik atau resep lain, semua akan sampai ke farmasis dan dilayani. Sekarang terbagi 3. Apakah dia masuk kelompok A, W, atau RE. A, W, atau RE. Ya. Jadi ada yang bisa langsung yang akses, tapi ada yang harus lewat supervisor atau lewat ASP tim. Slide berikut. Jadi harus ada persetujuan. Nah, ini yang dikerjakan di Rumah Sakit Sutomo ini sudah bagus. Mari kita contoh nanti, apalagi tadi sudah memperlihatkan bukti terjadi penurunan resistensi kuman. Tapi ini bukan hal yang mudah di rumah sakit. Karena akan menghadapi rejection dari dokter-dokter senior yang sudah terbiasa menggunakan antibiotik, mungkin lebih tinggi dari yang seharusnya. Nah, ini jalur inilah yang kita akan terapkan. Mudah-mudahan tadi Dr. Hari mengatakan Oktober PGA ini, buku PGA ini keluar, sehingga rumah sakit kita versi tinggal menggunakan, ya. Apalagi kalau diperkuat dengan PMK, Peraturan Menteri Kesehatan. Ya, selanjutnya. Nah, ini sampai kita kepada yang diminta dalam topik ini. Saya bertanya-tanya juga, apakah ya, tantangan di masa pandemi ini? Jadi, apakah pertanyaan, apakah pada pandemi ini karena kita begitu gawatnya situasi, nggak usah mikir AMR? Nah, di sini mungkin salahnya. Lanjut, slide. Saya bertitik tolak dari ini saja. Ada Permenkes 1438 tahun 2010 tentang standar pelayanan kedokteran. Jadi apapun pengobatan di rumah sakit harus berdasarkan standar. Jadi walaupun situasinya pandemi, walaupun situasinya tidak pandemi, ya ini tetap berlaku menurut saya. Ya, lanjut. Slide. Ini dia. Jadi di rumah sakit harus ada standar prosedur operasional. Ya, SPO yang kita kenal dengan PPK, ya. Panduan praktek klinis, kalau perlu juga dilengkapi dengan alur klinis, clinical pathway, atau algoritma, atau protokol, dan standing order. Jadi di sinilah letaknya jawaban terhadap apakah pandemi AMR tetap diperhatikan atau tidak. Ya, sejauh itu pengobatan itu sesuai dengan standar, maka Oke. Slide. Ya. Slide berikut. Nah, ini dia standarnya. Ini disusun oleh ahlinya, tim ahli, yaitu diketuai Dr. Erlina Burhan yang sudah kita kenal bersama, pneumonia COVID-19 dengan diagnosis dan penata-laksanaan. Ini tingkat nasional, ini PNPK. Lanjut. Slide. Nah, kita lihat memang ada antibiotik di situ. Ya, juga ada antivirus. Nah, sejauh itu masih mengikuti standar ini di rumah sakit, maka itu dibenarkan. Selanjutnya, slide. Ya, ini pertanyaan yang sangat menggelitik sebenarnya.
Apakah pada masa pandemi COVID-19 pengendalian AMR tetap perlu? Ya, saya katakan memang perlu, ya. Karena apa? Lanjut, slide. Karena kita tahu, slide, ini masih kita temukan ini. Karena pasien COVID tentu datang dengan gejala pneumonia. Nah, ini sebuah resep pasien pneumonia begini nih. 3 antibiotik kelas tinggi diberikan. Mungkin ini level WA dan RE, ya. Nah, apakah ini kelakuan satu orang saja atau berjamaah? Ternyata ada buktinya ini berjamaah ini. Ya, ada penelitian. Jadi 76% dan 53% memberi antibiotik tanpa indikasi. Dan profilaksis 55 dan 85. Ini di tempatnya Pak Hari Paraton ini. Ya, lanjut. Jadi oleh karena itu perlu tetap mengacu pada ini 7 langkah dalam pemberian antibiotik yang bijak. Walaupun itu kasusnya COVID, maka ini tetap lanjut ya. Slide. Nah, ini bagian yang takutkan ya. Kalau terjadi garis merah itu bertemu dengan garis biru, maka kita akan berada pada situasi tidak adanya antibiotik lagi yang cocok. Tapi kita masih bisa berbuat karena ini adalah spekulatif, yaitu slide selanjutnya. Slide. Nah, jadi ternyata garis merah ini masih bisa kita belokkan kalau kita melakukan kegiatan pencegahan. Mudah-mudahan ini tidak terjadi sampai ke atas karena kita sudah tidak punya lagi antibiotik. Event yang namanya tadi meropenem dan segala macam penem. Malah sering mengatakan kalau meropenem sudah tidak bisa lagi, tinggal doa penem ya. Dan kalau masih juga nggak mempan, kelas penem, artinya meninggal saudara kita. Lanjut. Slide terakhir. Kalau penggunaan antibiotik di rumah sakit, sedikit. Ya, jadi kita harus melakukan evaluasi penggunaan antibiotik di rumah sakit. Ini wajib, sudah tidak bisa tidak. Jadi KARS sudah mewajibkan ini dalam standarnya. Ada audit kuantitatif, yaitu bentuk pola konsumsi antibiotik di rumah sakit. Yang kedua, audit kualitatif, yaitu bagaimana kualitas. Lanjut. Slide. Ini contoh, bisa kita lihat. Kalau sudah menggunakan angka DDD, angka itu bukan lagi angka mutlak sehingga bisa kita perbandingkan antara rumah sakit dengan rumah sakit lain. Apakah dia boros penggunaan antibiotiknya atau tidak. Lanjutnya. Slide. Nah, ini alur Gisen tadi yang dijelaskan oleh Dr. Hari Paraton. Selanjutnya, slide. Ya. Jadi kita bisa memperbaiki pola perilaku dari setiap bagian. Nah, ternyata saya lihat di banyak rumah sakit ya polanya seperti ini. Kalau bagian anak, yaitu memang tertib, yang 0 itu yang tadi dikatakan tepat indikasi itu lebih dari 50%, dan yang tidak tepat indikasi hanya 10-15%. Tapi di bagian lain kita menemukan lain lagi halnya. Malah di bagian bedah itu yang 0 itu 30%, yang 5-nya yang 50%. Nah, inilah yang akan kita perbaiki karena ini yang menyumbang besar pada terjadinya resistensi antimikroba. Lanjut, slide. Ya, saya rasa demikian. Semoga pandemi COVID-19 tidak memprovokasi timbulnya mikroba resisten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Joni dengan paparan yang sangat jelas. Selanjutnya kami mohon Profesor Dr. Amin untuk menyampaikan bahasannya. Untuk waktu, Prof, kami persilakan. Suaranya belum keluar, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan kasih yang telah memberikan kesempatan saya untuk urun rembuk. Sebetulnya paparan dari Dr. Hari Paraton dan Dr. Joni sudah cukup menggambarkan apa yang terjadi sejak mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu di Indonesia. Dan terus terang kita sudah cukup berusaha kalau bicara mengenai antimicrobial resistance dan juga antimicrobial stewardship. Tapi
sebagai gambaran umum kita bisa melihat saat ini sudah jauh lebih baik, walaupun ya ini masukan untuk versi barangkali ya. Kita lihat kepatuhan teman-teman di rumah sakit itu lebih banyak kalau sedang ada atau tanda petik kesandung dengan peraturan atau proses akreditasi. Jadi kalau ada kabar Dr. Joni Dharmajaya mau datang ke rumah sakit itu, terus angkanya bagus. Nah, tapi kalau kita lihat dicermati lagi, saya paling cerewet sebenarnya kalau lagi keliling rumah sakit melihat bagaimana terus terang ini perilaku teman-teman. Ya, saya ambil contoh yang bukannya ekstrim, tapi ini sering terjadi. Misalnya operasi seksio misalnya, maka hampir dipastikan diberikan antibiotik profilaksis. Dan apa yang menjadi favorit antibiotiknya? Kalau tadi digambarkan self reaction hasilnya sudah ditolak oleh farmasi ya, Dokter Hari ya. Tapi ini yang luar biasa yang dipakai adalah meropenem. Ya. Dan di beberapa kasus yang kebetulan saya ikut mereview, ada beberapa kasus terjadi infeksi luka operasi, infeksi daerah operasi, terjadi ya beberapa 1-2 minggu setelah operasi, setelah pasiennya pulang, atau bahkan ada yang masih dirawat juga. Yang mengejutkan adalah pada kasus di mana terjadi infeksi daerah operasi, profilaksisnya juga antibiotika yang luar biasa. Jadi bukan karena kegagalan antibiotik profilaksisnya. Walaupun kalau kita lihat sebenarnya antibiotik profilaksis itu mungkin lebih berperan pada infeksi daerah infeksi luka operasi yang dalam ya, yang profuda. Kalau yang superficial itu mungkin lebih banyak disebabkan karena mikroba yang ada di permukaan, ada di kulit, yang mungkin disebabkan karena prosedur persiapan yang kurang baik atau pasiennya yang kurang baik dalam merawat lukanya. Tetapi intinya adalah sampai saat ini kita masih mendapatkan bahwa bukan cuma mendapatkan sekali-sekali, tapi cukup sering mendapatkan antibiotik profilaksis itu jauh di atas standarnya. Artinya para dokter itu memberikan yang paling kuat yang ada dengan alasan antara lain yang tadi Dr. Joni sudah sampaikan. Dokter itu alasannya siapa yang bisa menjamin bahwa setelah ini tidak ada infeksi? Dan kemudian pertanyaannya, kalau ada infeksi siapa yang tanggung jawab? Pertanyaan yang lebih menyinggung perasaan PPI adalah itu tadi. Siapa yang bisa menjamin bahwa ruang operasi ini bebas kuman? Siapa yang bisa menjamin bahwa alat-alat yang disediakan oleh CSSD itu memang sudah steril? Nah itu saya kira pertanyaan dari teman-teman itu yang sifatnya over justified ya, artinya seolah-olah mengada-ada dan memberikan pembenaran apa yang dilakukan. Nah, situasi ini bukan hanya berlaku belakangan, tapi memang sudah cukup lama juga, dan saya mengamati beberapa rumah sakit yang sudah berupaya kuat, dan itu memang betul sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinannya. Jadi kalau direktur rumah sakitnya punya visi yang kuat untuk mengendalikan
antimicrobial use, antimicrobial resistant, ya, juga antimicrobial stewardship, maka dia akan memberi peran yang kuat kepada tim PPRA-nya yang ada di rumah sakit itu. Tapi juga masih ada beberapa rumah sakit yang pimpinan rumah sakitnya masih berpihak kepada teman-teman yang masih menerapkan penggunaan antibiotika yang tidak secara bijak. Alasannya tentu kita tahu. Mereka takut bahwa sejawat-sejawat itu kemudian memilih praktek di rumah sakit lain. Karena kita juga sering mengalami juga hal di mana ada klinisi yang merasa senior atau merasa pasiennya banyak dan dia yang menentukan pasiennya datang atau tidak ke rumah sakit, maka dia bisa menekan pimpinan rumah sakit. Itu yang kami alami baik dari sudut PPRA maupun PPI. Nah, tentu situasi ini tidak bisa kita pertahankan atau diamkan untuk waktu yang lama. Ya, jadi saya sangat sependapat kalau ini kemudian menjadi juga perhatian di KARS. Teman saya Joni ini yang paling aktif ya. Jadi kalau sedang melakukan assessment atau proses akreditasi, mungkin itu bisa digalakkan. Nah, satu hal lagi yang ingin kami sampaikan terkait dengan kebetulan di bidang kami, yaitu pola kepekaan dari mikroba yang ada di rumah sakit. Pertama di salah satu setting rumah sakit, kami mendapatkan bahwa mereka bisa mengendalikan penggunaan meropenem misalnya. Artinya dengan proses edukasi dan sebagainya, kebetulan dokter-dokternya relatif lebih tidak terlalu senior. Jadi bukan raja-raja gitu ya. Dan kelihatannya mereka lebih mudah dikendalikan. Dan apa yang kita amati, penggunaan setelah diterapkan itu, penggunaan meropenem turun drastis. Nah, tentu pertanyaannya, apakah kalau antibiotika yang kuat itu dikurangi penggunaannya, kemudian angka infeksi naik? Ternyata tidak demikian. Ya, jadi apa yang dikhawatirkan oleh teman-teman yang mengkhawatirkan sterilitas dan sebagainya itu tidak beralasan. Jadi kita lihat berita baiknya lah kalau teman-teman yang meresepkan antibiotik itu memang bisa dikendalikan, maka penggunaan antibiotikanya juga kita bisa amati akan menurun dan itu tidak terkait dengan peningkatan angka infeksi. Bagaimana dengan pola mikrobanya? Ya, kita juga bisa mencermati temuan atau insidence mikroba yang resisten itu juga cenderung menurun. Kita cermati misalnya ISBL ataupun KBC ya itu angkanya menurun. Sayangnya di beberapa setting rumah sakit itu banyak yang enggan untuk share datanya keluar. Jadi mereka kalau saya mau minta datanya di share agak reluctant. Ya, tapi mungkin perlu pembahasan lebih lanjut. Jadi saya kira itu yang dapat saya komentari dari presentasi Dr. Hari dan Dr. Joni. Ya, sekali lagi intinya saya sangat mendukung apabila kegiatan antimicrobial stewardship ini betul-betul diterapkan secara konsisten dan harus ada mekanisme di mana pimpinan rumah sakit itu
dibuat merasa berkewajiban gitu ya untuk menerapkan antimicrobial stewardship ini dengan sebaik-baiknya, karena ini kan menyangkut kualitas pelayanan dan juga patient safety. Saya kira demikian tanggapan saya. Nanti kita mungkin bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Amin yang sudah memberikan bahasannya, dan tampaknya memang di lapangan masih seperti itu. Mudah-mudahan setelah workshop hari ini, pimpinan rumah sakit mulai melakukan kegiatan mengenai HMS ini, dan tadi disampaikan bukan hanya menjelang akreditasi saja, akan tetapi sudah menjadi pola kebiasaan dan kewajiban dari pimpinan rumah sakit untuk lebih memperhatikan tentang penggunaan antibiotik. Baik, terima kasih Prof. Amin yang sudah menyempatkan menjadi pembahas di sela-sela kesibukannya. Kami coba ada beberapa pertanyaan dari peserta hari ini. Mungkin bisa ditayangkan pertanyaannya. Ada 2 ya? Bisa? Halo? Nggak kebaca ya saya. Baik, ada beberapa pertanyaan mungkin bisa dijawab oleh Dr. Hari terlebih dahulu, kemudian Dr. Joni, kemudian Prof. Amin juga mohon memberikan masukan-masukannya. Apakah pertanyaan bisa terlihat? Dr. Hari, Dr. Joni, Prof? Bisa. Oh, nggak bisa. Mesti ke situ ya? Ada berapa pertanyaan, Mas? Di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama dari Bapak Gideon Putrario, kemudian dari Bapak Yuda Pranata, kemudian dari Ibu Mita. Kami persilakan Dr. Hari untuk memulai menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Suaranya Dr. Hari. Ya, silakan Dok. Ya, jadi sudah masuk ya suaranya ya. Baik, untuk pertanyaannya baik sekali. Implementasi NS di rumah sakit. Jadi hambatannya luar biasa. Karena hampir ada kebiasaan ke rumah sakit selalu menggunakan antibiotik. Nah, sedangkan sekarang tepat indikasi sehingga diagnosis yang nomor. Nah, kebutuhan diagnosis tidak sama setiap. Suaranya feedback ya? Iya, feedback. Rumah sakit itu tidak sama kemampuan untuk mendiagnosis penyakit infeksi. Ada yang cepat, ada yang masih perlu waktu sampai 1 minggu dan sebagainya.
Jadi yang penting adalah teman-teman itu hambatannya, hambatan dari sisi penyediaan sarana untuk diagnostik. Nah, kalau dia, tapi sebenarnya sederhana saja. Kalau kita untuk melihat diagnostik sebetulnya ada klinis, gejala klinis, ada infeksi, nadinya tinggi, kemudian suhunya tinggi, dan kita lihat leukositosisnya ya. Pada leukosit maka akan memunculkan tanda-tanda infeksi apabila leukosit lebih dari 11.000 atau lebih rendah dari 4.000. Dan itu sudah bisa menetapkan dugaan infeksi, sehingga antibiotik bisa diberikan. Nah, hanya saja antibiotik itu harus ditetapkan oleh rumah sakit apabila antibiotik itu dinyatakan sebagai antibiotik empiris. Jadi antibiotik yang diberikan pertama kali sebelum kita tahu penyebab bakterinya apa. Nah, itu harus ditetapkan oleh rumah sakit, bukan oleh para dokternya masing-masing. Ini hambatannya juga seperti itu. Sehingga rumah sakit harus mengelola data-data infeksi selama ini, kemudian mengelola penyebabnya, mengelola antibiotik yang sesuai dengan bakteri yang ada di wilayah tersebut. Nah, maka itu muncullah antibiotik empiris. Nah, yang kedua, nanti kalau jadi diagnosis suatu infeksi, kemudian dinyatakan dengan pemeriksaan mikrobiologi, mudah-mudahan sekarang bisa cepat. Nah, ini bisa dinyatakan penetapan bakterinya dan kemudian antibiotik yang sensitif. Antibiotik yang diberikan setelah adanya diagnosis bakteri disebut antibiotik definitif. Ini hambatannya. Nah, pada era COVID ini tidak bisa dipakai patokan. Pada pasien dengan COVID bisa leukopenia, bisa leukositosis, bisa neutropilnya rendah, bisa tinggi, limfositnya bisa tinggi, bisa rendah. Ini kesulitannya pada era COVID, memang diagnostiknya susah. Salah satunya untuk mengetahui adanya bakteri tumpangan adalah pemeriksaan kultur mikrobiologi. Kemudian untuk dugaan infeksi kita bisa menggunakan prokalsitonin. Tetapi ini juga di mana-mana tidak bisa dipakai sebagai acuan utama atau golden standard. Karena justru pada pasien-pasien dalam perjalanan COVID yang panjang, prokalsitoninnya kadang-kadang naik mendadak. Dari beberapa jurnal yang diteliti belakangan yang diterbitkan pada bulan Mei, Juni ini, bahwa infeksi tumpangan sebenarnya tidak besar. Di Amerika itu, di New York, dengan sekian banyaknya kasus, itu hanya 8% yang memerlukan antibiotik sebetulnya. Sedangkan di Eropa itu antara 3-12%, rata-rata 7%. WHO melansir data itu sebagai 7%. Jadi yang 93% sebetulnya tidak memerlukan antibiotik pada pasien COVID. Ya. Tapi kita memilihnya yang agak susah, ya, untuk memilih mana yang infeksi bakteri, mana yang tidak, sebagai infeksi tumpangan. Kemudian juga teman-teman juga pemahaman antibiotik itu harus diseragamkan. Karena tiap center-center pendidikan itu belum tentu memiliki program pendidikannya waktu kuliah di kedokteran itu sama persis. Dan kita harus mereview juga secara nasional tentang konsep penggunaan antibiotik ini. Itu hambatannya. Jadi hambatannya adalah hambatan sarana, kemudian hambatan dana untuk pemeriksaan, kemudian hambatan behavior juga, behavior dokternya. Dan prokalsitonin apakah masih bisa digunakan? Masih. Jadi prokalsitonin itu biayanya mahal pemeriksaannya dan digunakan bukan untuk menegakkan infeksi, bukan, tetapi untuk menghentikan antibiotik. Jadi pada serial pemeriksaan prokalsitonin itu turun, mendekati normal atau normal, maka antibiotik kita hentikan. Itu kira-kira, jadi mungkin terlalu luas ya jawabannya pada Pak Rio. Yang kedua pada Pak sama Dr. Yuda Pranata, untuk persalinan dengan KPD, ketuban pecah dini dan kuretase, apakah memerlukan antibiotik profilaksis? Ya, baik sekali pertanyaannya juga. KPD itu konsepnya adalah pecah ketuban sebelum terjadi persalinan. Dan diduga kuat adalah penyebabnya adalah chorioamnionitis atau infeksi lokal di selaput ketuban. Kalau secara klinis, ya, secara klinis tidak ada tanda-tanda infeksi, maka antibiotik diberikan antibiotik profilaksis saja, seperti cefazolin 2 gram saja sudah cukup.
Tetapi kalau ada tanda-tanda infeksi yang menyebar, sistemik, suhunya naik, ya, ketubannya sudah berbau, maka tidak berlaku ketentuan antibiotik profilaksis. Maka yang diberlakukan adalah antibiotik terapi. Jadi diberikan minimal 3-5 hari. Ya, jadi antibiotik ini sama terus, mulai preoperasi sampai setelah operasi, sampai dirawat antibiotiknya sama. Itu antibiotik terapi. Jadi bukan dikasih cefazolin kemudian diganti ceftriaxone, tidak. Jadi kalau memang menggunakan ceftriaxone sejak awal, sejak preoperasi sampai pasca operasi. Dan bagaimana dengan abortus? Abortus ini agak luas, panjang, banyak. Kalau kita melihat dari guideline di luar negeri, abortus incomplete, terus yang tanpa infeksi, itu bisa dikuret tanpa menggunakan antibiotik apa sedikit. Jadi tanpa antibiotik sama sekali, boleh. Asal itu abortus incomplete. Tapi kalau abortus yang infeksi atau septik, harus diberikan antibiotik terapi, bukan profilaksis. Ya. Yang kedua, kalau abortusnya induction abortion, misalkan pada blighted ovum dan sebagainya yang akan dilakukan kuret, itu harus dilindungi oleh antibiotik profilaksis. Yang induksi, yang diinduksi. Tetapi yang abortus spontan, yang incomplete, kita hanya mengeluarkan sisa plasenta saja, itu tidak memerlukan antibiotik. Dulunya saya tidak percaya, ya. Tetapi beberapa kali saya waktu di Belanda itu memang sangat konservatif sekali dengan antibiotik sama restriksi. Saya coba juga, saya kerjakan di Surabaya pada abortus incomplete yang tanpa antibiotik juga tidak ada masalah. Itu kira-kira yang bisa saya jawab untuk teman-teman. Terima kasih. Suaranya Dr. Joni belum ada. Oke, saya ulang kembali. Jadi ada pertanyaan dari Rumah Sakit Dewi Sri Karawang. Audit DDD itu sampling atau seperti apa? Ya sampling, tapi samplingnya berbeda. Samplingnya adalah waktu. Jadi kalau kita ingin periksa DDD di sebuah unit, maka kita ambil seluruh status pasien di unit itu selama 1 bulan, baik yang dapat antibiotik maupun yang tidak dapat. Karena apa? Hari rawat dari pasien yang tidak dapat juga akan kita pakai sebagai pembagi. Jadi hari rawat semua pasien yang ada di situ. Sedangkan penggunaan antibiotiknya dihitung per jenis antibiotik. Jadi kemudian apa gunanya? Apakah antibiotik mana yang banyak atau bukan? Ini akan membandingkan tingkat konsumsi antibiotik antar unit atau nanti bisa antar rumah sakit. Karena kalau sudah dalam bentuk DDD, itu sudah bukan lagi angka mutlak, tapi angka rasio, sehingga bisa diperbandingkan antar rumah sakit dengan rumah sakit lain, dan tidak bisa lagi membuat alasan, oh pasien kami banyak, jadi banyak pakai antibiotik. Tidak demikian. Karena itu dibagi terhadap jumlah hari rawat pasien, baik yang dapat maupun tidak dapat. Makanya per 100 patient days, jadi satuannya. Kemudian pertanyaan berikut, dalam akreditasi apakah kajian terintegrasi wajib diadakan? Ya, nanti Pak Hari bisa nambahin. Ini forum kajian ini memang target akhir, tapi bisa juga alat penolong. Termasuk tadi program ASP itu bisa jalan baik ya, tidak akan rejection dari senior kalau memang senior kita ikutkan dalam kajian terintegrasi sehingga keluar fatwa-fatwa tadi untuk penyakit yang begini atau kasus begini tidak perlu antibiotik yang ini. Sehingga kalau di stop oleh tim ya, PGA tidak akan rejection. Jadi menurut saya tadinya saya pikir ini belakangan baru kita bikin forum kajian, tapi nampaknya di awal bisa kita buat walaupun ini tidak gampang. Karena apa? Dokter kita sudah terbiasa bekerja mandiri, ya, independensinya tinggi. Nah, kemudian juga apalagi sekarang dikaitkan dengan BPJS. Wah, kalau harus dipegang bersama, tidak, salah pengertian.
Kajian terintegrasi bukan berarti pasien itu harus dirawat bersama. Itu hanya kajian untuk membahas kasus-kasus infeksi yang apalagi yang MDRO dan sebagainya. Saya nanti minta Dr. Hari menambahi, Pak ya. Berikutnya keempat, ini mungkin ke saya juga ini. Laporan tim PPRA ke KPRA pusat minimal berapa kali? Standar KARS mengatakan sekali setahun. Dan dari KPRA juga minta sekali setahun di awal tahun. Saya juga mohon dikoreksi Pak Hari Paraton. Silakan. Hilang suaranya. Coba Dokter Hari, suaranya belum keluar. Ada yang jawab? Ya, silakan Dok. Tadi pertanyaan yang nomor 3 mungkin ada tambahannya. Yang Kajian, forum kajian, Porkit. Forum kajian terintegrasi memang akan sangat terasa sakit rujukan. Karena kasusnya demikian kompleks, kemudian demikian sulit, itu yang harus dibantu oleh teman-teman berbeda profesi. Seperti contohnya kalau di tempat kami yang sering adalah multi trauma. Jadi orang tertabrak kendaraan atau truk biasanya, itu toraknya juga cedera, ususnya juga cedera, laserasi, tulangnya putus, bahkan buli-bulinya juga pecah, sehingga teman dari ortopedi, urologi, digestif, bedah torak, semuanya ikut. Nah, kalau kita semua dokter itu menetapkan antibiotiknya masing-masing, maka kasihan pasiennya. Dan ini perlu suatu tim kajian yang untuk meneliti, membantu, bukan meneliti, membantu mereview kasusnya untuk demi keselamatan pasien. Bagaimana kalau tidak ada kasus sulit? Biasanya kalau tidak ada kasus sulit adalah kita bisa menggunakan kasus yang sudah misalkan meninggal. Ya, meninggal karena sepsis, kita mereview ulang berdasarkan pengetahuan kita masing-masing dari profesi, apakah sebetulnya terapi yang kita berikan itu sesuai atau tidak, berlebihan atau tidak, dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan untuk suatu tim kajian. Sehingga kita ke depan nanti akan membuat suatu suatu tim yang memiliki kemampuan yang seimbang untuk menilai suatu kasus-kasus yang sulit. Dulu rasanya kami juga nggak ada ya waktu tahun-tahun lama itu. Tapi sekarang dari tim kajian ini kami sudah levelnya sudah kewalahan. Karena hampir setiap minggu itu kadang 2, kadang 3 minta dikaji, dan tetapi sekarang dengan adanya COVID kami bisa melakukan via Zoom. Tim kajian ini masih tetap efektif menggunakan media teleconference dan masih bisa direkam, kemudian bisa difoto bersama, di capture sehingga ada laporannya. Kira-kira seperti itu ya, yang untuk tim kajian ya. Ada lagi yang mau untuk laporan PPRA ke KPRA pusat ini alamatnya ke Direktorat Yang Medik rujukan ya di yang. Kemudian saya coba jawab yang dari Bu Roni. Pilihan antibiotik profilasis apa? Ya, ini kita tahu bahwa ini adalah antibiotik golongan. Jadi kalau kita akan menggunakan profilaksis, baiknya yang start. Jadi golongan vaksin. Misalkan tapi kalau alergi terhadap cefazolin, kita melihat di kelompok akses. Di kelompok akses, jadi kita tidak lompat ke kelompok lini 2 atau WATS, tetapi tetap berada di kelompok akses. Maka pilihannya boleh menggunakan gentamisin misalkan.
Hanya dosisnya itu adalah sekitar 5 ya, 5 gram per kilogram berat badan pemberian tunggal. Kira-kira seperti itu padanannya. Jadi jangan langsung naik ke kelas yang lebih tinggi. Tadi sudah Prof. Amin sudah sampaikan di rumah sakit yang beliau review, meskipun sudah pakai meropenem, masih terjadi infeksi. Nah, kalau pasien itu menerima meropenem kemudian terjadi infeksi, berarti bakterinya adalah resisten terhadap meropenem. Nah, kita akan kesulitan menggunakan antibiotik yang lebih atasnya, ya. Hampir tidak ada lagi di atasnya meropenem kecuali golongan tigecycline dan sebagainya, ya. Linezolid atau seperti apa. Tapi akan semakin sulit kalau sudah kita merawat pasien dengan CRE tadi, carbapenem resisten. Sehingga kalau misalkan katakanlah menggunakan cefazolin, ini yang generasi 1, kemudian terjadi infeksi, kita masih bisa menggunakan antibiotik di atasnya sedikit. Ya, sehingga kita masih mempunyai cadangan antibiotik yang bisa untuk menyembuhkan infeksi tadi. Kira-kira itu. Apakah seseorang yang telah resisten terhadap suatu antibiotika akan resisten terus, atau kemungkinan bisa sensitif lagi? Ya, ini pertanyaan yang baik. Sering ditanyakan ini. Jadi apakah seseorang yang sudah terlanjur peminum antibiotik, maka badannya akan resisten terus? Jawabannya tidak. Kalau mereka menghentikan konsumsi antibiotiknya, maka bakteri dalam tubuhnya akan kembali ke fase awal lagi. Jadi bakterinya menjadi sensitif. Tetapi kalau minum antibiotik dalam waktu singkat, maka dia akan kembali dengan cepat menjadi resisten lagi. Itu bisa dibuktikan juga pada daerah-daerah atau bangsal-bangsal yang banyak menggunakan antibiotik, maka di bangsal itu pasti banyak bakteri yang resisten. Kami di Sutomo pernah meneliti air selokan dari bangsal jiwa, kita ambil E. coli-nya, kita bandingkan dengan E. coli dari selokan bangsal bedah. Wow, beda sekali. Yang di bangsal jiwa masih bisa dibunuh oleh ampicillin. Tapi yang di bangsal bedah, E. coli-nya sudah sudah ganas-ganas sudah ya, tidak bisa dimatikan dengan antibiotik biasa. Nah, itu satu contoh yang namanya konsep selective pressure. Jadi di wilayah yang banyak menggunakan antibiotik, maka bakterinya akan tumbuh bakteri menjadi bakteri resisten. Termasuk orang juga, kalau sering mengkonsumsi antibiotik, maka di dalam tubuhnya bermungkin bakteri-bakteri yang resisten terhadap antibiotik yang sedang dimakan tadi. Kira-kira seperti itu. Moderator suaranya tidak keluar. Prof. Amin mungkin bisa menambahkan dari apa yang sudah diberikan jawaban dari Dr. Hari dan Dr. Joni. Suaranya belum muncul, Prof. Amin. Oke, baik. Karena kelihatannya unmute-nya harus oleh host. Satu saja sebenarnya yang pertanyaan terakhir tadi, apakah bakteri yang sudah resisten itu bisa kembali? Jadi yang resisten itu bukan pasiennya tetapi bakterinya. Nah, bakteri itu kita ketahui proses resistensinya ada yang sifatnya kromosomal. Kalau yang resistennya kromosomal itu biasanya dia tetap resisten. Tetapi yang dibahas saat ini adalah sebagai populasi. Tadi ada Dr. Hari sudah menjelaskan dengan baik. Kalau kita punya katakanlah 100 kuman, ya ada 100 kuman ya, ibaratnya nih. Nah, kemudian 5 diantaranya resisten, yang 95 itu sensitif, maka populasi kuman itu akan
menunjukkan bahwa dia sensitif terhadap antibiotika yang diberikan. Tetapi ketika kita sudah memberikan antibiotika, yang 95% akan dieliminasi oleh antibiotik tadi, dan yang 5% kemudian karena dia tidak ikut mati, dia apabila situasi memungkinkan, dia bisa tumbuh dan menjadi populasi yang dominan, sehingga akhirnya populasi kuman itu akan menjadi populasi yang didominasi oleh kuman yang resisten. Nah, itu prosesnya, proses seleksi ya. Jadi selective pressure oleh antibiotika terhadap satu populasi kuman. Nah, tadi contohnya kan yang di selokannya rumah sakit jiwa itu mungkin yang resisten cuma 5%, yang lainnya masih sensitif. Jadi hasil pemeriksaan di laboratorium juga masih menunjukkan sensitif. Tetapi ketika populasi kuman itu berada di lingkungan yang banyak menggunakan antibiotik, maka terjadi selective pressure yang 95% itu akan dieliminasi atau sekitar 90%, dan yang 5% yang resisten itu yang kemudian akan mendominasi populasi kuman itu. Jadi akan terbaca sebagai populasi yang resisten. Nah, itu yang bisa menjelaskan kenapa satu populasi kuman bisa berubah menjadi resisten dan menjadi sensitif kembali, dan begitu seterusnya. Itu karena mekanisme seleksi. Tapi kalau kita lihat secara individu, tergantung dari mekanisme resistensi yang terjadi. Ya, apakah itu kromosomal ataukah melalui plasmid. Kalau itu sekali lagi kalau kromosomal, maka dia akan menetap sifatnya, tapi kalau melalui diperantarai oleh plasmid, begitu plasmidnya hilang, dia akan menjadi sensitif, tapi kalau dia kemasukan plasmid lagi, dia akan jadi resisten. Itu yang terjadi di populasi E. coli misalnya di usus besar. Nah, itu populasi E. coli yang tanda petik normal berada di usus besar itu yang memang kita butuhkan ada di situ, itu bisa saja kemudian kemasukan plasmid yang membawa sifat resisten, dan dia akan bisa berubah menjadi resisten. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Sudah begitu jelas, akhirnya kita mengetahui jadi yang sensitif dan resisten itu kumannya ya, bukan pasiennya. Jadi setiap pasien tentu nanti saat dirawat pada sakit selanjutnya itu belum tentu dia itu akan resisten terhadap antibiotik yang pernah diberikan sebelumnya. Untuk akhir dari pertemuan hari ini, sebelum ditutup oleh Ibu Sekjen, Dr. Lia, kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, Dr. Hari, yang saat ini masih menjabat sebagai Komite Pencegahan Resisten Antibiotik, Kemenkes, kemudian Dr. Joni yang sampai hari ini masih aktif di manajemen klinis Persi. Terima kasih atas refreshingnya, wawasannya. Kemudian terima kasih kepada Prof. Dr. Amin yang sedang sibuk-sibuknya bisa menyempatkan waktu untuk memberikan bahasan yang disampaikan oleh para narasumber tadi. Terima kasih kepada host. Kemudian sebelum ditutup, kami memohon kepada Ibu Lia untuk menyampaikan penutup dari kegiatan hari ini. Kami persilakan, Bu. Terima kasih banyak. Yang pertama kepada Dr. Hari, kepada Dr. Joni, kepada Prof. Amin. Kelihatannya memang ini tantangan juga untuk Persi ya, bahwa jangan sampai rumah sakit ini hanya mau memperbaiki sikap untuk pemberian antibiotik kepada pasien ini hanya karena ada Dr. Joni datang. Gitu. Karena sekarang ini memang ternyata paling ampuh tuh akreditasi begitu.
Padahal kita tahu sehari-hari itu tidak boleh begitu, dan kita menyadari bahwa dari manajemen rumah sakit sebetulnya mudah sekali menilai, yaitu pertama dari cost-nya, dari cost antibiotik yang kita lihat kalau memang ada penata laksanaan yang baik dari antibiotika ini tentu tidak menyebabkan pemborosan. Dan kita juga lihat kadang-kadang di rumah sakit itu kan kita punya tim farmasi terapi atau komite farmasi terapi. Itu di situ kelihatan sekali apakah dokter-dokternya itu paham bagaimana pemanfaatan antibiotik sehari-hari. Nah, itu yang mudah-mudahan nanti rumah sakit bisa memanfaatkan kembali atau mengaktifkan. Yang pertama tentu tadi tim penanggulangan antibiotik, kemudian juga yang PPRA, kemudian juga mungkin juga PPI perlu dilibatkan kelihatannya ya, Prof. Amin dan Dr. Hari ya, dan Dr. Joni, bahwa harus ada kolaborasi itu antara PPI sama PPRA-nya. Dan kemudian satu lagi juga, satu tim farmasi terapi hendaknya juga ikut serta gitu dalam memantau, karena kan resep-resep itu semua di rumah sakit sebetulnya sekarang mudah dipantau oleh tim farmasi terapi. Sebetulnya tadi saya juga ingin tanya mengenai automatic stop order, kan itu apakah berjalan nggak ya, Prof. Amin dan Dr. Hari dan Dr. Joni tentu tahu bahwa kita kalau di rumah sakit ini menjalankan automatic stop order, paling-paling itu diomelin tuh sama dokter-dokter gitu, karena mereka merasa bahwa kami kan udah berpuluh-puluh tahun ngasih obat, kenapa kok tiba-tiba harus di stop gitu. Nah ini mudah-mudahan nanti manajemen rumah sakit akan lebih percaya diri untuk bisa melakukan automatic stop order itu melalui yang ditugaskan oleh manajemen rumah sakit. Dan mungkin yang terakhir juga, tadi saya sangat sepakat bahwa masalah antibiotik ini di era pandemi COVID memang harus jadi satu program inti ya di rumah sakit, karena kasihan sekali gitu pasien-pasien ini. Sudahlah di rumah sakit mungkin diberikan antibiotik yang luar biasa gitu ya, yang ya kalau di rumah sakit tentu yang aktif adalah dari dokter-dokter, tapi di luar rumah sakit itu juga pengetahuan pasien tentang antibiotik ini juga nampaknya juga perlu diperbaiki ya. Mungkin bagaimana caranya, mungkin Dr. Joni, Dr. Hari dan Prof. Amin, bahwa di luaran tuh kalau batuk itu ya carinya antibiotik gitu. Di mana-mana gitu, di apotek itu saya sering kalau misalnya nggak sengaja gitu lewat gitu dan mendengarkan itu datang pasien-pasien yang saya mau beli antibiotik gitu, dan dengan mudah diberikan oleh petugas di apotek itu hanya nanya batuknya gimana, oh ya berapa hari, dan dia berikan gitu. Nah itu saya nggak tahu, mungkin kita perlu ada kerjasama dengan dinas kesehatan dan lain-lain untuk bisa mencegah kondisi ini di Indonesia. Jadi sekali lagi Persi mungkin rasanya perlu ada lagi ya kegiatan begini, entah itu sosialisasi buat rumah sakitnya, entah itu juga mungkin sosialisasi buat masyarakat, dan tentu nanti ke depan kita akan lihat mungkin hasilnya ini dalam 5 tahun ke depan ya, seperti apa pola kuman di rumah sakit Indonesia, apakah kelihatan sudah mengikuti alur yang benar atau belum gitu. Saya nggak tahu, sekarang kan ada ini ya Dokter Hari, bahwa kita kan panduan kita yang terakhir di Kementerian Kesehatan 2015 ya, Permenkesnya ya, tahun 2005 nomor 8 tahun 2015. Mungkin perlu lagi ada perbaikan. Nah, mudah-mudahan para pakar bisa memberikan suggestion-nya dengan kondisi yang terakhir ini, dengan adanya pandemi, apakah memang itu bisa dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dalam waktu cepat, karena kami sangat butuh untuk panduan dalam kondisi-kondisi yang pandemi seperti ini. Saya rasa mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak kepada para narasumber serta pembahas, Prof. Amin, dan juga kepada moderator. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan dalam 2 jam ini sudah rasanya juga sudah dapat dipahami oleh yang mendengarkan dan dapat diimplementasikan. Penting itu saja. Sekali lagi terima kasih atas nama Persi, dan mudah-mudahan bermanfaat buat seluruh masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hari, Dr. Lia. Kemana kok masih di mobil, Prof? Dan mobilnya berhenti. Parkir, Prof. Iya. Ini kalau nggak goyang-goyang pusing juga. Mampir sebentar. Saya kira macet, Prof. Aduh ini Prof kemana? Dari Jakarta kok nggak sampai-sampai. 2 jam setengah. Ya, Prof, semoga nanti di Indomaret. Oh gitu. Baik, terima kasih banyak Dr. Hari, Dr. Joni, Prof. Amin. Mudah-mudahan semua kita sehat yang penting saja. Assalamualaikum. Salam sehat selalu buat. Salam. Sehat semuanya. Rahmat, terima kasih. Terima kasih juga buat panitia di Sekretariat Persi.
kami kembalikan kepada host. Selamat sore Bapak Ibu peserta webinar. Untuk materi bisa di-download di website Persi, yaitu di persi.org.id di banner webinar terkait COVID. Sedangkan untuk sertifikat akan kami kirim melalui email kepada masing-masing peserta. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian webinar ini kami akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Kesehatan, ciptakan rumah sakit yang halal, jadilah tenaga profesional, hadapi tantangan era global, buatkan tekad satu tujuan, tingkatkan derajat kesehatan.